Baik, kita mulai aja sambil nunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi ya. Walaupun dalam Zoom meeting. Untuk mata kuliah kali ini saya akan membahas mata kuliahnya yaitu manajemen proyek TI. Ya. Saya lihat listnya cuma 12 mahasiswa. Ada yang ikut MBKM lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, mungkin kalau ada Kayaknya ada dah, Pak. Ada ya. Dari Mungkin 12 ada yang ikut. Belum lapor ke saya. Kalau nanti yang ikut MBKM siapa aja, nanti saya catat ya. Oke, untuk mata kuliah ini ada 16 kali pertemuan, ada UTS dan ada UAS. Ya, kita lihat dulu kontrak perkuliahannya. Nah, di sini ada rencana pembelajaran untuk mata kuliah manajemen proyek TI. Tujuannya yaitu memahami kebutuhan manajemen proyek, terutama tentang proyek-proyek IT, kemudian mengetahui dan memahami pengelolaan yang ada dalam manajemen proyek, kemudian bisa membuat rincian pekerjaan dalam proyek dan memahami penjadwalan, kemudian membuat proposal proyek, khususnya proposal proyek IT, kemudian memahami peran manajer proyek, ya, kemudian keterampilan apa saja yang dibutuhkan, bidang karirnya seperti apa, ya, nanti kita akan bahas di pertemuan ini dalam satu semester ini. Kemudian kontrak perkuliahan seperti biasa, pertemuan satu metodenya sama, diskusi, kemudian pemakaian Microsoft Project, kemudian pertemuan 9 sampai 12 itu sama seperti biasa, ya, kuliah biasa. Kemudian pertemuan ke-13 dan 14 ini Anda membuat sebuah proposal IT project, ya, nanti dipresentasikan di pertemuan 13 dan 14, ya. Kemudian nanti Anda diharapkan bisa membuat sebuah proposal proyek yang berkaitan dengan IT. Kemudian untuk referensinya, di sini ada beberapa referensi yang bisa Anda baca, ya, Anda bisa lihat, ya. Ini dari Imam Haryanto dan Toto Triwibowo, ya. Judulnya mengenai manajemen proyek berbasis teknologi informasi. Kemudian ada project assessment mengenai rekayasa perangkat lunak, ya, buku 1 dan 2. Kemudian Kathy Swalby, ya, Information Technology Project Management. Kemudian Iman Suharto, ya, mengenai manajemen proyek dari konseptual sampai operasional. Kemudian Rudy Tansa, yaitu mengenai manajemen proyek sistem informasi. Nah, itu referensinya dan banyak lagi yang bisa Anda lihat, ya, hanya yang ada di sini, ya. Tujuannya banyak, Anda bisa Google saja. Nah, untuk penilaian sama seperti semester lalu, absen 20%, tugas 25%, UTS 25%, dan UAS 30%. Oke, kita masuk ke pertemuan ke-1 mengenai proyek dan manajemen proyek. Nah, proyek di sini ada beberapa pendapat dari ahli. Ya. Di sini ada dari Kathy Swalby,
Dia mengatakan bahwa proyek itu usaha sementara yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah produk, ya, layanan maupun hasil yang unik. Jadi produk dari sebuah proyek itu hasilnya harus unik, ya. Dan menurut Iman Soeharto, kegiatan proyek bisa diartikan sebagai satu kegiatan yang sifatnya sementara bukan tetap, ya. Jadi berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas, ya, dengan alokasi sumber daya tertentu, ya. Kemudian dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya sudah digariskan atau ditetapkan. Nah, di sini proyek IT biasanya melibatkan penggunaan hardware, software, dan juga jaringan untuk menciptakan produk ataupun layanan ataupun hasil. Nah, contoh proyek IT di sini ada pengadaan hardware, ya, pada sebuah perusahaan atau lembaga atau instansi, kemudian pembuatan jaringan LAN pada sebuah kantor, kemudian menyediakan infrastruktur teknologi kabel untuk meningkatkan pelayanan akademis dalam sebuah kampus, kemudian mengembangkan sistem baru untuk meningkatkan penjualan pada sebuah perusahaan. Ya, itu contoh proyek IT dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, kemudian proyek itu nggak lepas dari atributnya. Nah, di sini ada beberapa atribut, ya, dalam sebuah proyek. Yang pertama, memiliki tujuan yang khusus, yaitu produk akhir dan hasil kerja akhir. Kemudian sifatnya sementara, jadi dia ada jadwal awal dan jadwal akhir yang pasti. Ya, jadi proyek itu bukan pekerjaan rutin, ya, karena ada awal dan ada selesainya. Nah, ini dikatakan proyek juga bukan pekerjaan rutin. Kemudian membutuhkan sumber daya, termasuk orang atau manusia, kemudian hardware, software, kemudian aset yang lain, termasuk biaya, ya, itu masuk ke dalam aset dalam sebuah proyek. Kemudian sumber daya proyek itu terbatas dan harus digunakan secara efektif untuk memenuhi dan tujuan perusahaan yang lain. Ya, jadi biaya yang sudah ditetapkan itu harus dipakai ataupun dimaksimalkan. Ya, jangan sampai biaya yang sudah ditetapkan itu menjadi kurang ataupun lebih, ya. Tapi biasanya biaya itu selalu kurang, nggak ada lebihnya. Ya. Kemudian dalam sebuah proyek juga dikembangkan secara bertahap. Ya, misalkan ada versi 1, versi 2, dan seterusnya. Karena biasanya pada pembuatan proyek yang pertama itu hanya sebagai pilot project-nya, kemudian proyek itu nanti aplikasinya dikembangkan lagi. Jadi secara bertahap, ya, ada pengembangan aplikasi yang dibuat. Dan proyek juga harus memiliki pelanggan utama ataupun sponsor, ya. Kemudian proyek dikatakan di sini tidak punya kepastian karena di sini proyek sifatnya unik dan kadang sulit untuk menentukan tujuan yang jelas. Kenapa? Biasanya di tengah perjalanan itu kadang ada perubahan-perubahan yang selalu diminta oleh klien, ya, yang awalnya tidak diminta, ya. Kemudian di tengah perjalanan itu bisa saja ada perubahan. Nah, dikatakan sulit untuk menentukan tujuan yang jelas. Nah, kadang kan klien mintanya maunya banyak, ya. Dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan juga kadang meleset, ya, bisa juga tepat waktu dan menentukan berapa banyak biaya. Nah, di sini dikatakan tidak punya kepastian. Ya, maka itu dikatakan sulit untuk menentukan tujuan yang jelas.
Kemudian 3 kendala dalam manajemen proyek di sini. Ada parameter yang penting dalam penyelenggaraan proyek yang sering diasosiasikan sebagai sasaran proyek. Yang pertama ada scope atau cakupan, ya. Yang pertama pekerjaan apa yang harus dilakukan sebagai bagian dari proyek. Nah, kadang proyek yang kita buat ini harus dibuat ruang lingkupnya dulu, ya. Scope-nya jangan sampai nanti scope yang tidak masuk dalam proyek masuk. Jadi pekerjaannya melebar kemana-mana. Jadi harus ada ruang lingkupnya dulu. Kemudian produk layanan hasil yang unik. Ya, misalkan Anda membuat sebuah produk ataupun sebuah sistem informasi di sebuah perusahaan, ya misalkan sistem informasi penjualan. Nah, itu layanannya maupun hasilnya harus unik. Ya, nggak boleh sama dengan perusahaan yang lain. Ya, walaupun sama-sama sistem informasi penjualan. Ya, karena apa? Pastinya proses bisnisnya antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain beda, maka dikatakan hasilnya harus unik. Kemudian apa yang diharapkan pelanggan dan sponsor dari sebuah proyek? Pastinya harapan mereka proyek yang dibuat itu sukses sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, bagaimana ruang lingkup diverifikasi? Nanti ada pengujian terhadap hasil yang sudah jadi ya diverifikasi. Apakah sudah sesuai atau belum? Kemudian ada waktu, ya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Kemudian bagaimana proyek itu punya waktu, ya atau jadwalnya seperti apa. Kemudian bagaimana tim akan melacak kinerja dari jadwal yang sesungguhnya. Ya, jadi masing-masing tim akan melihat sejauh mana pekerjaan mereka selesai. Kemudian siapa yang menyetujui perubahan jadwal kalau ada perubahan. Kemudian biaya ya atau cost. Nah, di sini apa yang harus dibiayai untuk menyelesaikan proyek. Ya, pastinya ada pos-pos yang sudah ditetapkan untuk dibiayai. Berapa biayanya, anggarannya berapa. Kemudian bagaimana biaya-biaya tersebut bisa dilacak. Ya, pastinya harus ada bukti. Ya, biaya dikeluarkan itu harus dilampirkan dengan bukti untuk apa biaya itu digunakan. Nah, kemudian siapa yang bisa mengotorisasi perubahan anggaran kalau ada perubahan biaya? Ya, itu 3 kendala dalam sebuah proyek sistem informasi atau teknologi informasi. Nah, ini kendalanya, ya, tadi ada scope, kemudian cost, dan time. Nah, kita masuk ke dalam manajemen proyek. Ya. Kalau sudah dapat proyek, pastinya proyek itu harus dimanajemen, dikelola dengan baik. Ya. Nah, di sini menurut Katie Swolgi, manajemen proyek itu penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik pada kegiatan proyek untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Kemudian Iman Soeharto juga bahwa manajemen proyek itu sebuah perencanaan yang mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek yang sudah ditentukan. Kemudian ada lagi pendapat dari Pressman bahwa manajemen proyek itu meliputi perencanaan, pemantauan, pengontrolan manusia, kemudian proses dan peristiwa yang terjadi selama perangkat lunak dikembangkan mulai dari konsep awal sampai pengoperasian secara penuh. Ya, intinya bagaimana proyek itu bisa berjalan sesuai apa yang diinginkan oleh klien Anda dan tepat waktu dan sesuai dengan biaya yang sudah ditetapkan. Nah, ini kerangka kerja manajemen proyek, ya. 9 knowledge-nya. Ini
penjelasannya ada stakeholder di sini, ya, yang punya proyek biasanya pemangku kepentingan, dan di sini stakeholder biasanya yang membiayai proyek tersebut, kemudian didelegasikan ke manajer proyek, ya. Kemudian proyek tadi dikelola oleh manajer proyek tadi, kemudian pengelolaannya bisa meliputi scope management, time management, cost management, quality, kemudian human resource, kemudian communication, risk management, procurement manajemennya, kemudian menggunakan tools, teknik, dan metode yang diterapkan pada pengelolaan proyek untuk hasil yang diinginkan. Kemudian di manajemen perangkat lunak, ya, manajemen proyek perangkat lunak di sini yang efektif fokusnya ke 4P, yaitu people, yaitu manusianya, elemen yang paling penting dalam keberhasilan sebuah proyek yang harus dikelola untuk melakukan kerja secara efektif. Kemudian produknya, ya, perangkat lunak yang dihasilkan seperti apa, ya, apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Ya, kemudian proses, ya, kelompok aktivitas kerangka kerja dalam pengembangan IT. Kemudian proyeknya itu sendiri. Jadi semua proses yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah produk. Ya, itu fokus ke manajemen proyeknya yang efektif. Nah, kita ke people-nya. Ini ada beberapa orang yang terlibat, ya. Yang pertama ada stakeholder, yaitu pemangku kepentingan, ya. Kemudian pemimpin tim, ini diharuskan punya keterampilan memimpin yang cukup, diantaranya mampu memotivasi berorganisasi, kemudian mendorong keluarnya ide-ide, ya, kemudian melakukan analisa masalah teknis ataupun manajemen, kemudian pencarian solusi, ya, ataupun penyelesaian masalah, ya. Kemudian mampu menjadi manajer yang baik, kemudian menghargai kerja timnya, kemudian mampu mengenali baik itu risiko, kemudian mengenali tim yang dipimpinnya, dan lain-lain. Itu untuk memimpin tim. Kemudian tim IT-nya, ini faktor yang harus dipertimbangkan dalam saat melakukan perencanaan struktur tim IT. Yang pertama, kesulitan masalah yang harus dipecahkan. Kemudian ukuran programnya yang dihasilkan, kemudian waktu di mana tim itu akan mengerjakan secara bersamaan, kemudian masalah yang bisa dimodulisasi, ya, yang bisa dipecah-pecah modulnya, karena sistem biasanya enggak bulat begitu, biasanya ada modulnya, makanya dibagi-bagi, ya, timnya siapa yang mengerjakan A, B, dan C, dan seterusnya. Kemudian kualitas kehandalan sistem yang dibangun, pastian tanggal pengirimannya, dan komunikasi dalam tim. Itu untuk tim IT. Kemudian produknya, ya, cakupan perangkat lunaknya, yaitu konteksnya, ya, yang dibangun seperti apa, kemudian sasaran informasinya, kemudian fungsi dan kinerjanya, kemudian dekomposisi masalah. Ini biasanya dilakukan pada fungsionalitas dan isi, informasi, dan proses yang digunakan. Jadi masalahnya di dekomposisi, dibagi-bagi. Kemudian proses, yaitu tim proyek itu harus dapat memutuskan model proses yang sesuai untuk pelanggan dan orang yang akan melakukan pekerjaan itu. Kemudian karakteristik produknya, kemudian lingkungan proyeknya seperti apa. Kemudian proyeknya, di sini butuh koordinasi ataupun perpaduan. Yang pertama, adanya perpaduan ataupun koordinasi dari sumber daya manusia. Kemudian tekniknya,
ya. Kemudian perlengkapan dan peralatan yang dipakai, kemudian administratif dan keuangan. Nah, untuk bidang pengetahuan di manajemen proyek ini menggambarkan bidang kompetensi yang dikembangkan oleh manajer proyek. Ini ya, biasanya ada 4 bidang pengetahuan inti dari manajemen proyek yang tujuannya yang pertama scope-nya, kemudian time seperti yang tadi, kemudian biaya serta kualitas. Nah, 4 bidang tadi ya itu biasanya memfasilitasi pencapaian tujuan proyek. Manajemen SDM, human resource, kemudian komunikasi, kemudian risiko, kemudian manajemen pengadaan. Nah, satu bidang pengetahuan yang lain yaitu manajemen integrasi. Nah, siklus hidupnya di sini dalam siklus hidup proyek ya satu metode yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah proyek itu direncanakan, kemudian dikontrol ataupun diawasi sejak proyek itu disepakati untuk dikerjakan hingga tujuan akhirnya tercapai. Dan ini tahapan kegiatannya ada tahapan inisiasi, ini tahap awal kegiatan proyek. Jadi setiap proyeknya disepakati untuk diselesaikan, kemudian ada permasalahan yang ingin diselesaikan, kemudian diidentifikasi, kemudian ada beberapa pilihan solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi. Kemudian tahap perencanaan, ya, di sini ada dokumen-dokumen yang akan disusun secara terperinci sebagai panduan untuk tim ya selama proyek yang berlangsung. Kemudian aktivitas yang akan dilakukan pada tahap ini membuat dokumentasi project plan, resource plan, kemudian financial plan, kemudian risk plan-nya, acceptance plan, kemudian communication, kemudian procurement-nya, kemudian kontrak supplier, kemudian perform fase review, itu masuk ke dalam tahapan perencanaan. Kemudian yang terakhir di sini ada tahapan eksekusi pelaksanaan proyek. Ini tahapannya bagaimana proyeknya itu sudah selesai, ya, secara fisik sudah dibangun, ya. Nah, jadi aktivitasnya biasanya ada di dokumentasi project plan yang nantinya akan dieksekusi. Sementara kegiatan pengembangan berlangsung biasanya ada beberapa proses manajemen yang perlu dilakukan untuk memantau penyelesaian deliverable-nya ya sebagai akhir dari sebuah proyek. Kemudian tahapan pengontrolan atau pengawasan di sini terhadap kegiatan proyek apakah sudah sesuai dengan estimasi dan rencana awal. Ya, kemudian ada masukan yang mengenai rencana proyeknya perlu diperbarui atau tidak. Ya. Kemudian proyek juga harus ditutup. Ya, ini akhir dari sebuah kegiatan aktivitas proyek. Nah, ini produknya harus diserahkan beserta dokumen kepada pelanggan. Kemudian hubungan dengan supplier itu harus diakhiri. Kemudian proyeknya juga timnya itu harus dibubarkan dan memberikan laporan kepada stakeholder mengenai kegiatan proyeknya sudah selesai dilaksanakan. Nah, itu saja untuk pertemuan pertama. Ada pertanyaan, silakan. Nggak ada? Nggak ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, sudah absen semua? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Untuk pertemuan satu nggak ada tugas ya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di grup WA boleh. Ya. Oke, kalau begitu saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.